Selamat pagi, shalom semuanya. Tapi gambarnya nggak update ya karena kumis dan jenggot saya sudah saya potong. Saya biasanya di momen tertentu mengubah tampilan saya supaya segar dan baru begitu ya. Jadi tahun ini saya komite tidak pakai kumis dan jenggot. Karena katanya lebih muda begitu ya. Saya lihat di lift, oh ini foto yang lama ini. Baik, mari boleh tayangkan PPT saya. Tadi saya sudah diperkenalkan, saya di STFT Jakarta periode yang lalu adalah kepala program doktoral dan sekarang kepala pusat kajian Biblika. Di STT Leds saya adalah sekretaris yayasan yang menaungi STT Leds. Dan saya hanya punya waktu 30 menit. Orang Batak itu kalau ngomong bisa lupa berhenti. Jadi kalau dibatasi 30 menit buat orang Batak itu susah sebetulnya. Baik, mari kita buka PPT saya, judulnya adalah khotbah saya apakah makna memuji dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya ingin mengajak kita membacanya berbalas-balasan. Ya, berbalas-balasan. Kalau Ibu Bapak membaca dari HP mungkin tidak bisa nampak ya. Tapi kalau dari Alkitab cetak akan nampak ada yang menjorok keluar, ada yang menjorok ke dalam. Dalam tradisi Yahudi sebetulnya yang menjorok keluar dan dalam itu ganti-gantian. Bukan berdasarkan ayat ganti-gantiannya sebetulnya. Begitu. Tetapi sejak dicetak dan orang Indonesia banyak membacanya termasuk Mazmur itu per ayat. Harusnya yang menjorok keluar, menjorok ke dalam berbalas-balasan. Nah karenanya kita ngikuti saja kebiasaan orang Indonesia. Saya ayat yang ganjil 1, 3. Ibu Bapak ayat yang genap 2, 4, ayat 5 kita baca bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Jikalau ada bisa tayangkan Alkitab, boleh tayangkan. Saya mulai ayat 1 dan 3, Ibu Bapak ayat 24 baca bersama, ayat 5 kita baca bersama-sama semua. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersama-sama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan, berbahagia mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Misalnya kalau ibu bapak, ibu-ibu pertama misalnya kalau dandan kemudian dapat pujian, wah dandananmu cakep banget gitu ya. Kemudian ada sampai jambul terowongan Kasablanka gitu. Atau bahkan mungkin jembatan Katulistiwa begitu kan. Kemudian kita dapat pujian begitu, wah dandananmu cakep banget. Atau kalau kita pakai jam tangan, orang lihat, oh jam tanganmu bagus sekali. Saya waktu kuliah, saya kuliah S3 di Jerman 2009 sampai 2015, ambil bidang studi perjanjian baru. Dan kemudian saya membelikan jam buat istri saya, tidak terlalu mahal, biasa saja harganya, tapi mereknya lumayan lah dikenal orang. Sejak pulang dari Indonesia, tiap kali saya lihat istri saya salaman kalau pakai jam tangan itu, yang salaman pertama kali memutar tangan istri saya untuk lihat jam tangan istri saya. Saya suka memperhatikan habit orang loh. Saya suka memperhatikan habit orang. Kalau dia sampai muter jam tangan istri saya, berarti kan dia terpaku pada jam tangan itu. Ya. Nah kemudian kalau misalnya kita pakai tas yang bagus, orang bilang, wah tasmu keren banget, branded lagi. Atau kalau pakai pakaian, waduh pakaianmu bagus sekali. Belum lagi kalau kelihatan mereknya gitu ya. Atau misalnya naik mobil. Wah mobilmu keren sekali. Tadi saya parkir di bawah hanya ada 3 mobil. Dulu waktu saya ke Belanda ada teman saya cerita begini. Ada gereja Indonesia di Belanda. Ada anggota jemaat yang saya masih kenal cukup baik begitu ya. Dan dia cerita kalau salah seorang anggota jemaat datang ke gerejanya. Sebelumnya dia parkir sekitar 7 blok dari gerejanya. 7 blok. Begitu kemudian dia beli Porsche, dia parkir persis di depan gereja. Mau nunjukin nih gue punya Porsche begitu. Supaya dapat pujian kan.
Wah, keren banget mobilmu. Kemudian kalau kita misalnya naik motor begitu ya, motor balap. Kemudian orang bilang, wah motor balapnya keren sekali, cakep sekali, dan seterusnya. Nah kemudian pekerjaan yang kita lakukan termasuk dalam dunia pelayanan nih. Termasuk dalam dunia pelayanan. Kita bisa loh bekerja, didorong, dimotivasi untuk dapat pujian. Untuk dapat pujian. Kalau kita bekerja kemudian mendapatkan pujian, itu bisa membuat kita senang begitu. Kalau kita dapat pujian, wah pekerjaanmu bagus sekali. Pekerjaanmu bagus sekali, luar biasa, dan kita senang. Nah di gereja juga begitu. Di gereja ketika kita entah menyanyi solo, sebagai worship leader, sebagai singers, vocal group, choir, dan seterusnya. Maka dorongan untuk dapat pujian dari orang-orang itu bisa memengaruhi kita. Bisa memengaruhi kita. Begitu juga yang memainkan musik. Ketika kita memainkan musik, kita bisa memainkan musik dengan dorongan supaya dapat pujian. Dapat pujian. Pendeta juga begitu. Cukup sering setelah saya khotbah datang 2, 3, 4 orang dan menyalam, Pak Pendeta terima kasih ya khotbahnya, nendang banget. Khotbah bisa nendang begitu. Nendang banget. Nah biasanya kalau saya membangun karakteristik pelayanan saya gini. Kalau orang memuji, saya cenderung mengabaikan. Tetapi kalau orang mengkritik, saya perhatikan betul-betul kritiknya. Saya perhatikan betul-betul. Mengapa? Karena begini. Pujian bisa disampaikan 2 cara. Tulus atau bulus. Pujian bisa disampaikan dengan 2 cara, tulus atau bulus. Dan sulit membedakannya. Tetapi kritik mau tulus mau bulus justru baik. Mengapa? Karena kritik per se is konstruktif. Kritik itself is konstruktif. Motifnya mau tulus atau bulus, kalau orang menyampaikan kritik kepada kita, kita terima dengan positif, itu membangun. Amin. Membangun. Jadi jangan pernah kita anti kritik, justru semakin banyak kritik berarti apa? Kita diberi peluang untuk terus naik, dan naik. Harus terima dengan roh yang seperti itu. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya nih, kalau kita gak dapat pujian, istri udah masak yang luar biasa enak gitu. Suami pulang mungkin karena lelah, capek segala macam, masaknya enak, udah enak nih, udah betul-betul dicurahkan energi, tenaga segala macam untuk bikin masak yang enak. Nyampe di rumah, suami mau makan juga enggak. Istri bilang, Pi mari makan. Oh enggak, udah kenyang tadi habis makan sama bos, dan seterusnya. Jangankan dapat pujian, dinikmati juga tidak. Maka ini bisa kemudian apa? Mematahkan semangat. Mematahkan semangat. Mematahkan semangat. Begitu juga suami, udah kerja capek-capek, pulang nyampe rumah lelah, kemudian istri cuek saja begitu, nggak nanya apa segala macam, itu bisa mematahkan semangat. Nah sebelum saya bergerak lebih jauh nih, saya mau bertanya, yang datang dengan suami istri boleh angkat tangan? Oke, sekarang saya tanya dulu suami, para suami angkat tangan lagi, kapan terakhir memuji istrimu? Suami boleh angkat tangan lagi, tapi yang bawa istri, kalau nggak bawa istri nggak usah. Oke, kapan terakhir memuji istrimu? Karena Pak Tommy mahasiswa saya, jadi kalau saya tanya dia nggak berani marah kan. Kalau marah saya kasih D nanti dia. Saya mau tanya nih Pak Tommy, kebetulan ibu ada di sebelah. Bapak kapan terakhir memuji istri? Iya istri bapak lah, masa istri orang lain. Kapan terakhir memuji istri? Kemarin. Bu betul gak bu? Lupa. Lupa ya. Saya boleh tanya lagi Pak, yang dipuji dari ibu apa Pak? Oh pakai bajunya bagus. Bu masa lupa bu? Oke dari pelayan Tuhan, dari jemaat. Jemaat suami boleh angkat tangan lagi? Jemaat. Kok tiba-tiba gak ada yang angkat tangan ya?
Oh itu Bapak. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak. Kebetulan kita sama ya Pak. Ini tidak disengaja ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, kapan terakhir memuji Ibu? Kemarin. Kemarin. Apa yang dipuji Bu? Pak? Itu istri bilang gini. Wah, mesti ikut pria sejati lagi nih. Apa yang dipuji Mungkin Pak? dia lupa, kemarin saya bercanda sama dia. Saya bilang, kamu pakai spidol apa? Pakai spidol? Enggak pakai spidol. Make upnya pakai spidol ya, saya bilang. Itu bukan pujian Pak. Ya. Saya bilang, dia nanya kenapa pakai spidol. Habis cantiknya permanen. Silakan tepuk tangan. Oke, sekarang gantian istri yang datang dengan suami. Boleh angkat tangan? Istri. Saya tanya ibu ya. Ibu, kapan terakhir kali memuji suami? Ini nih sebelah. Bukan di belakang. Ya itu. Bukan belakang lagi. Nah itu persis. Ibu baju hitam. Udah lupa ya Bu? Udah lupa. Kapan terakhir memuji suami Bu? Kayaknya 10 tahun lalu Pak. Kemarin Bu, apa yang Ibu puji dari Bapak? Tiba-tiba rajin bersihin lampu. Apa katanya? Rajin, tiba-tiba rajin. Tiba-tiba rajin bersihin lampu. Ada maunya berarti. Itu kayaknya bukan pujian deh Bu, itu ngeledek. Oke, baik. Terima kasih. Pak, betul tidak Pak Ibu berkata begitu kemarin Pak? Oh enggak. Oke, pertanyaan yang berikutnya terkait dengan ini. Para suami, kapan terakhir kali bilang I love you sama istri? Tuh istri merespon semua tuh. Kapan terakhir kali para suami bilang kepada istri sendiri, Mami, Hani atau apapun, I love you. Jangan langsung sekarang bilang ya, Mami I love you. Sekarang balik ke Pak Tommy lagi. Pak Tommy kapan terakhir kali bilang I love you kepada ibu? Dalam minggu ini Pak. Oh dalam minggu ini. Persisnya kapan lupa ya Pak? Lupa. Oke, betul Bu dalam minggu ini Bu? Oh, oke, sepertinya betul. Oke, sekarang sebelah kanan, baris kanan, di tengah. Suami yang bawa istri tengah sini, boleh angkat tangan. Nah itu Bapak yang kaos kuning. Pak, kapan istri yang mana Pak? Oke, kapan terakhir kali bilang I love you pada istri? Tadi pagi. Tadi pagi. Ibu betul ya Bu? Iya mungkin. Ini jemaat Abalov Cakung lucu-lucu ya. Oke sekarang gantian ke istri. Balik lagi ke ibu. Kapan terakhir kali bilang I love you kepada Pak Tommy? Sudah lama Bu? Udah lama kayaknya lupa. Berapa lama Bu? Nggak nyampe sebulan ya. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu ya Bu? Sudah lama? Oke baik. Di pojok sana istri yang datang dengan suami, boleh angkat tangan? Istri datang dengan suami? Boleh? Salah satu? Suami ibu yang mana Bu? Oh sebelah. Kapan terakhir bilang I love you sama suami Bu? Biasanya setiap kali habis telepon saya selalu bilang Mbak. Setiap kali habis? Habis telepon. Habis apa? Telepon. Oh telepon. Oke. Tapi teleponnya terakhir kapan? Tahun lalu. Teleponnya jarang. Oke baik. Terima kasih. Natal KPP kantor pajak tahun ini, tahun lalu Desember, saya menanyakan hal yang serupa.
Dan ternyata banyak sekali orang Kristen yang sudah jarang sekali berkata I love you pada suami dan istrinya. Dan di mana-mana sering kali muncul seperti itu. Maka kemudian ada beberapa suami yang datang ke Natal itu karena tinggalnya di luar kota. Jadi istrinya di luar kota atau tidak datang dengan istri. Maka saya bilang kalau gitu coba sekarang WA istri dan bilang I love you so much. Dan kemudian respons istrinya bilang gini, Pak kirimin duit dong. Tapi saya tidak menentang itu karena kasih itu operatif. Kasih itu harus ada perwujudan. Kasih itu bukan perasaan melankolik. Kasih itu harus ada tindakan nyata dan yang paling nyata adalah pengorbanan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kembali ke sini. Dalam ilmu psikologi ada penelitian dari Profesor Vanessa Bones dari Cornell University. Cornell University ini salah satu yang terbaik di dunia. Dan beliau, Profesor Bones berkata bahwa pujian itu punya kuasa dan pengaruh yang positif dua arah. Pertama, ketika si A memuji B, maka penerima pujian itu mengalami dampak positif, menjadi lebih bahagia, lebih senang, dan lebih terhormat. Dan ini bukan dari firman Tuhan, saya belum ke firman Tuhan, ini ilmu jiwa, psikologi, ilmu modern. Jadi kalau si A memuji si B, maka si B akan merasa 3 hal ini, lebih bahagia, lebih senang, lebih terhormat. Maka sebetulnya kalau kayak begitu kita mesti membangun kultur, kita mesti membangun iklim untuk saling memuji. Dimulai dari mana? Rumah. Dimulai dari rumah. Nah kemudian yang dua arah tadi, yang memberi pujian pun jadi naik moodnya, makin positif. Dan ini powerful sekali. Kalau kita memberi pujian, yang menerimanya jadi lebih bahagia, lebih senang, lebih terhormat. Yang memberi pun moodnya juga jadi lebih baik. Makanya ini harus dibangun dalam keluarga. Dibangun dalam keluarga. Yang bawa keluarga, istri suami. Coba sekarang 1-2 menit. Puji istrimu, puji suamimu. 1-2 menit. Silakan. Kalau ada bawa anak-anak, puji juga anak-anakmu. Lebih happy kan? Terasa betul kan? Dan ini belum firman Tuhan loh. Tapi ilmu pengetahuan itu dari mana? Dari Allah. Karena Allah sumber pengetahuan, sumber ilmu. Sekarang juga sebagai jemaat, saya mau tanya Ibu Bapak sekalian. Di sini ada worship leader tadi, kayaknya 2 tadi karena saya lihat ganti-gantian. Kemudian ada singers, kemudian ada pemain musik. Di belakang ada tim teknis. Saya mau tanya Ibu Bapak sebagai anggota-anggota jemaat, kapan memberikan pujian kepada mereka? Pernahkah memberikan pujian kepada mereka? Say thank you. Brother, sister, thank you for your ministry. It helps me to pray to God. Ada yang pernah? Seberapa sering? Boleh kita beri aplaus buat mereka? Bayangkan kalau di sini tidak ada pemusik, tidak ada WL, tidak ada singers. Kita nyanyinya bagaimana? Seperti di abad pertengahan. Abad pertengahan pun masih ada orgel yang memandu. Kita dibantu untuk memuji Tuhan dengan mereka. Karena mereka layak dapatkan pujian secara tulus dari kita semua yang menikmati. Kalau mereka main dengan indah, kita bisa semakin konsentrasi menyembah Tuhan. Dan kalau mereka memainkannya dengan penuh hasrat pujian penyembahan kepada Tuhan, dia bisa berkenan hadir. Tapi coba kalau kemudian karena kesal, karena sebal, karena angkuh, karena segala macam, kita mau jingkrak-jingkrak segala macam, memangnya Tuhan berkenan hadir? Kan tidak. Kan tidak. Saya ini dosen, jadi saya suka mengkritik yang gak benar gitu. Di cukup banyak gereja karismatik, WL bilang ini, yang percaya Tuhan katakan, Saya bilang ini kayaknya pengikutnya Komeng. Gitu, betul kan? WL saya lihat di YouTube, saya bilang what's the point gitu. Yang percaya Tuhan bilang ini pengikut Komeng semua nih, bukan pengikut Kristus. Kenapa gak bilang yang percaya Tuhan katakan haleluya? Kenapa gak begitu? Kenapa kan konyol. Terus saya lihat lagi nih worship leader, ada yang penyembahan sampai gini-gini.
ini mindahin dugem ke gereja loh. Memangnya kalau kita nggak begini-begini Tuhan nggak hadir? Think it over again and again gitu. Seringkali ritus yang kita pakai jadi meaningless. Jadi meaningless. Ohoi, terus sampai jingkrak-jingkrak begini. Memangnya kalau kita sekedar begini Tuhan tidak hadir? Memangnya kalau kita bikin tangan begini Tuhan tidak hadir? Memangnya Tuhan hadir bergantung pada kita? Tidak loh. Nah, ini saya sampaikan di sini karena saya lihat, karena kalau kami naik mobil setel YouTube segala macam, itu saya suka lihat penyembahan di YouTube yang ditayangkan. Banyak yang for the sake of performance. For the sake of performance gitu. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Puasa, doa. Supaya ketika kita jadi penyembah Tuhan di sini, Tuhan hadir, berkenan hadir. Itu yang harus kita lakukan. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ini ada, saya tidak tayangkan karena waktu saya tidak banyak, hanya 30 menit. Dan timer saya menunjukkan tinggal 12 menit. Tetapi ada riset di Jepang akan the power of words. Ada riset di Jepang. Di situ ada link YouTube-nya, nanti Bapak buka saja sendiri. Di Jepang ada profesor yang melakukan penelitian pengaruh ucapan lisan pada air. Ternyata jika kata-kata negatif, cacian, makian diberikan kepada air, molekul air jadi pecah. Molekul air jadi pecah. Tetapi sebaliknya kalau kata-kata positif, pujian diberikan kepada air, maka molekul-molekul air akan membentuk beragam bentuk kristal yang cantik. Dan bahkan Ibu Bapak yang terkasih, ketika air keruh, air yang kotor, dikatakan kata-kata pujian yang bagus, kristal yang rusak itu bisa memperbaiki diri karena ada ucapan yang positif tadi. Dan Ibu Bapak yang terkasih, ternyata apa? Inilah kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sekarang saya mau beritahu, tubuh kita berapa persen terdiri dari air? Berapa? 70-80%. Makanya jadi dengan kata lain secara keilmuan saja dibuktikan. Kalau kita orang tua ngomong yang kasar, cacian, makian, kata-kata buruk pada anak. Secara keilmuan saja tubuh kita yang 70-80% air itu rusak molekulnya. Itu baru dari segi keilmuan. Belum dari segi rohani dan alkitabiahnya. Nah karena Ibu Bapak yang terkasih, ternyata kata-kata yang positif, kata-kata pujian itu powerful sekali. Bahkan Allah membangun sistem dunia dengan seperti itu. Risetnya banyak sekali, nanti Bapak lihat di link YouTube itu tadi. Dia pergi ke water fountain di Jepang, New Zealand, segala macam. Terus dia pergi ke sungai di Jepang yang kotor sekali, dia bawa ke labnya. Bahkan kemudian ketika misalnya musik metal disampaikan, rusak molekulnya. Tapi ketika musik Mozart disampaikan, Chopin disampaikan, Sebastian Bach disampaikan, kemudian molekul kristalnya jadi makin bagus. Ini sebetulnya ada contohnya. Jadi ketika kata-kata kasar disampaikan, molekulnya jadi seperti itu. Tetapi ketika kata-kata bagus disampaikan, molekulnya membentuk kristal-kristal yang cantik seperti itu. Ingat baik, tubuh kita 80% air. Bayangkan pengaruhnya pada air, molekul-molekul air dalam tubuh kita. Dengan kata lain, power of praise itu ternyata didukung oleh ilmu pengetahuan. Nah karenanya kita harus membangun apa? Kultur saling memuji. Pujilah setiap pekerjaan yang dilakukan di rumah, di gereja, di kantor kita. Bangunlah ini. Kita orang-orang percaya harus membangun ini. Ketika bangun pagi lihat istri, "Mah kamu cantik sekali." Ketika suami bangun, istri lihat, "Pak kamu ganteng sekali." Nah saya mau tanya nih, kapan terakhir kali suami memuji istrinya cantik? "Mah kamu cantik sekali." Kapan? Ini seperti malam kudus sunyi senyap ya. Sepi begitu. Papa saya ini almarhum itu dalam budaya Batak kami punya persekutuan gitu ya. Papa saya dari 86 sampai 96 itu sekumnya
2 periode. Sehingga kami dari kecil itu selalu ikut papa acara-acara adat, pesta adat segala macam. Nah kemudian dalam acara adat, pesta adat itu saya menemukan, saya belajar karena saya suka mengamati. Karena dari kecil sampai saya sekarang saya aktif dan orang Batak itu dari lahir sampai mati dipestain. Lahirnya ada pesta, matinya pun ada pesta. Waktu mama saya meninggal 2023 itu kami bawa ke Samosir, pestanya sampai 5 hari. Sampai 5 hari pestanya. Nah karenanya saya mengamati banyak sekali perilaku orang. Dan akhirnya saya bisa tahu pasangan baru nikah, setahun nikah, 2 tahun nikah, pasangan 5 tahun nikah, 10 tahun nikah dan segala macamnya. Jadi kalau dia jalan, gandengannya begini nih, siku dengan siku jalan begini. Ini berarti baru 1 tahun menikah. Nah kalau sudah gandengan tangannya begini, oh ini udah 2 tahun sampai 5 tahun menikah. Nanti kalau udah 10 tahun menikah udah gandengan tangan lagi. Nanti kalau udah 15-20 tahun menikah, suami di sini, istri 200 meter di depan. Terus istri di depan sana 200 meter bilang, "Pak cepet jalan, cepet jalannya." Suaminya udah mulai begini. Udah mulai begini. Saya jadi bisa ngerti, oh ini baru nikah, oh di sekian, sekian dan sekian. Nah karenanya belajarlah memuji setiap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian dorong untuk saling memuji di kelompok, di rumah, di gereja, di kantor, dimanapun. Mesti membangun ini. Hal kecil yang kelihatan nampak, pujilah dengan tulus. Dan beri dorongan, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu, ayo lakukan, kamu pasti bisa. Jangan kebalikan, kamu gak bisa, kamu gak bener, kamu gak mampu. Apa sih yang kamu bisa lakukan? Ini merusak. Ketika masih COVID saya ditelepon oleh kantor saya, Pak Sigor, ada yang mau telepon Bapak, saya boleh kasih nomor, silakan. Kemudian ketika dia telepon saya, orang ini ibu-ibu sudah sekitar 55 tahun, dia bilang dia diganggu roh. Saya mengajar okultisme eksorsisme di kampus saya sejak 10 tahun dan semester depan mengajar lagi. Dan kemudian si ibu ini bilang begini, Pak saya diganggu roh. Yaudah kita ketemu, itu masih COVID, saya ajak ketemu di Belatera di Kelapa Gading. Waktu kemudian dia curhat 2 jam 3 jam saya catat semua. Konselor yang baik itu harus punya telinga mendengar. Konselor tidak boleh banyak bicara, tapi harus banyak mendengar. Maka saya catat semua setelah 2 jam 3 jam. Kemudian saya katakan, Bu ini kayaknya bukan diganggu roh. Saya hari Sabtu kemarin, bukan Sabtu ya, hari Selasa saya lupa. Saya melayani pelepasan salah seorang anggota jemaat Abalov Ketapang. Dan luar biasa, ada berbagai macam roh yang kuat sekali yang menguasai dia. Dan 5 atau 6 kemudian terakhir keluar itu pelindungnya. Jadi saya sudah sering melayani pelepasan, eksorsisme. Dan kemudian saya katakan pada ibu ini, Bu berdasarkan pengamatan pelayanan saya, pengalaman pelayanan saya dan juga studi saya, Ibu bukan diganggu roh, ini psikologis. Dan mayoritas gangguan roh itu lebih psikologis sebetulnya. Karena jiwa yang tidak sehat itu pintu masuk iblis. Ya, nah kemudian dia bilang, enggak Pak saya benar diganggu roh. Kok ibu jadi ngotot memang yakin diganggu roh? Saya bilang, enggak ini bukan gangguan roh. Jadi rupanya dia mulai mengalami gangguan roh itu setelah dia pindah kerja dan bosnya itu orang asing dan ketika dia sedang mengerjakan pekerjaan tertentu bosnya ini bilang begini, aduh kamu gimana sih kok bodoh banget itu gak bisa, salah, gak becus, apa sih yang bisa kamu kerjakan? Sejak bosnya berkata begitu muncullah segala macam gejala yang menurut dia gangguan roh, macam-macam. Maka setelah saya trace, ternyata waktu dia kecil mamanya itu selalu bilang begini tiap kali dia mengerjakan apapun mamanya bilang gini, aduh kamu gimana sih salah, gak begitu, jangan begitu, kamu gimana sih? Artinya mamanya membangun karakter untrust, bukan trust tapi untrust atau distrust. Jadi si ibu ini dari kecil dibangun karakter anaknya gak bisa apa-apa, ibu ini gak bisa apa-apa, sama sekali gak bisa apa-apa. Dan terbentuklah seperti itu jadi wataknya. Nah bayangkan betapa merusaknya kalau gitu. Kata-kata kasar, kotor, negatif, buruk yang keluar dari mulut kita. Karenanya harus kita ubah. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan pencapaian sekecil apapun, belajarlah memuji. Saya berkata begini bukan sekedar karena saya khotbah, saya punya pengalaman dengan anak saya. Anak saya yang pertama itu sekarang mahasiswa di ITB masuk semester 4 jurusan arsitektur.
Anak saya yang pertama itu IQ-nya 137. Jangan us dulu, belum selesai. Anak saya yang kedua kebalikannya, IQ-nya cuma 85. Sekarang sebagai orang tua nih saya mau tanya, siapa yang Bapak lebih sayang? Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya. Dua-duanya. Anak saya dengan santainya itu cukup sering datang begini. Pak, nih hasil ulanganku. Saya lihat. 0. Dan gak 1-2 kali, cukup sering anak saya dapat nilai 0. Tapi kemudian saya katakan gak apa-apa nak, it's okay. Belajar lebih keras, belajar lebih rajin, it's okay. Besoknya dia bawa lagi, beberapa waktu kemudian, nih Pak hasilnya. Saya lihat lagi, 30. Kemudian saya bilang sama anak saya, nak, you make a progress. Kamu berkembang dari 0 jadi 30. Besoknya lagi dia bawa 50. Saya katakan, nak lebih baik lagi. Good nak, good job. Saya tidak mau membandingkan anak saya dengan anak-anak lain. Karena itu bisa melukai hati anak saya. Bisa merusak anak saya. Saya bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Ketika dari 0 jadi 20, jadi 30, jadi 50. Ini kan progres. Walaupun masih di bawah KMK. Buat saya no problem gitu. No problem. Maka kemudian setelah kemarin terima rapor, hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya. Saya katakan, lihat nak, kamu bisa kan? Kamu tidak bodoh. Yang kamu perlukan cuma bekerja keras, belajar keras dan serahkan pada Tuhan. Tuhan akan kerjakan yang terbaik bagimu. Dan hasilnya sekarang nilainya 80-90. Bayangin dari sering dapat 0. Tapi saya selalu push anak saya dengan pujian. Nah kamu bisa dan seterusnya. Karenanya pujilah pencapaian-pencapaian setiap bagian dari kelompok kita. Di rumah, di kantor, di gereja dan seterusnya. Kemudian gunakanlah bahasa yang merangkul, inklusif. Yang merangkul, jangan yang kemudian membuang orang. Tidak boleh sama sekali. Thomas saja tidak dibuang Tuhan. Yang berkata, aku tidak percaya dia bangkit kalau aku tidak lihat dia dan taruh tanganku ke telapak tangan dan ke lambungnya. Tuhan buang Thomas tidak? Tidak. Petrus yang menyangkali Tuhan 3 kali. Bahkan takut terhadap budak perempuan. Tuhan buang enggak? Tidak. Paulus yang mengejar-ngejar orang Kristen, dipersekusi, dibunuh segala macam. Tuhan buang enggak Paulus? Tidak. Tapi lihat, Petrus, Paulus, bahkan Thomas jadi rasul yang luar biasa. Tiga-tiganya mati buat Tuhan. Tiga-tiganya mati. Dan konon Thomas mati di India. Jadi utusan Injil di India. Makanya kemudian ada gereja Martoma Church di India. Dari kata Thomas tadi, Martoma. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya panduannya adalah begini. Ini dari kampus yang berbeda. Dari Waterloo University, Joanne Wood, Profesor Joanne Wood. Dia berkata begini. Bagaimana kita memuji? Lakukan dengan tulus. Berikan perhatian penuh. Puji secara spesifik. Dan kemudian beri pujian untuk semua hal yang baik. Nah Bapak yang terkasih, sebetulnya makna pujian itu ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Seperti ibadah kita hari ini. Ungkapan syukur kepada Allah. Ibadah diantaranya ibadah hari ini adalah bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Tapi banyak orang diajari keliru, datang kepada Allah dalam ibadah cari berkat, cari materi, supaya kaya dan seterusnya. Dan itu menyimpang sama sekali, Kita datang ke sini ngapain? Kita bersyukur pada Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Abang kandung saya meninggal tanggal 4 Januari kemarin. Dan kemudian pertama dikubur di Menteng Pulo, tapi ternyata tidak layak. Kakak ipar saya bilang, boleh nggak kita pindahin? Akhirnya kami pindahin ke San Diego Hills. Jadi dari tanggal 4 sampai kemarin Sabtu, saya kerepotan dengan mengurusi abang saya segala macam. Dan bagaimana bisa bersyukur dengan keadaan seperti itu? Orang bilang sial amat sih sampai mayat mesti digali baru 3-4 hari dipindahin lagi ke STH. Tapi tidak, saya justru bersyukur. Saya katakan kepada saudara-saudara saya, abang kita ini spesial sampai dikuburnya 2 kali. Siapa yang dikubur 2 kali? Jarang sekali kan, tapi abang saya spesial dan saya katakan terima kasih Tuhan.
Engkau membuat aku bekerja lebih banyak buat abangku ini. Dan ini bentuk ucapan syukurku. Dan aku lakukan. Mengucap syukur memangnya harus ketika semuanya serba baik. Tidak. Justru mengucap syukurlah ketika semuanya serba tidak baik. Di situ justru teruji kita orang percaya atau tidak. Di situ kita teruji apakah kita orang percaya atau tidak. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya sudah habis, tapi saya mau secara cepat ada poin kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama ini, Dia adalah pencipta. Kita adalah ciptaannya. Seberapa banyak kita bersyukur akan hal ini? Kita biasanya bersyukur kalau naik gaji gitu kan. Kalau dapat berkat, dapat duit segala macam. Tapi seberapa sering kita bersyukur karena Dia adalah pencipta. Terima kasih Tuhan, Engkau penciptaku, Engkau menciptakan aku, Engkau penciptaku, Engkau adalah Allah yang menciptakan aku sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak tahu tidak? Kuasanya. Saya jelaskan singkat supaya Ibu Bapak tahu siapa pencipta kita. Bulan berputar pada porosnya sama cepatnya dengan mengitari bumi dengan kecepatan berapa? 3.683 km per jam. Sementara kemudian bumi berputar pada porosnya 17.000 km per jam. Berarti sekarang jam 9:10, tadi pagi jam 8:10. Jarak kita tadi pagi 1 jam yang lalu dengan sekarang itu 17.000 km jaraknya. Berikutnya. Bersama bulan, bumi mengitari matahari dengan kecepatan 107.000 km. Berarti sejam yang lalu jarak kita dengan yang sekarang 107.000 km jaraknya. Kemudian yang berikutnya, matahari sendiri bersama bumi, bulan serta semua tata surya mengitari pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 692.000 km per jam. Berarti jarak kita 1 jam yang sekarang dengan 1 jam sebelumnya hampir 700.000 kilometer karena perputaran matahari yang ternyata mengitari galaksi Bima Sakti. Dan ternyata galaksi Bima Sakti juga berputar mengelilingi pusat alam semesta ini. Dan kecepatannya gila sekali, 2,1 juta kilometer per jam. Berarti 1 jam yang lalu jarak kita dengan sekarang 2,1 juta kilometer per jam. Dan ini menurut NASA. Menurut NASA, ini bukan mimpi saya kemarin saya tulis, bukan. NASA. Dan berikutnya, Ibu Bapak tahu alam semesta kita berapa luasnya. Ini luasnya. Diameternya 92 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu jarak 9,46 triliun kilometer. Volume alam semesta yang dapat dideteksi oleh manusia adalah 410 nonilion pangkat 2 tahun cahaya. Nonilion itu berarti ribu miliar dengan angka 0, 30 angka nolnya. Masih di pangkat 2 kan, masih dikali lagi 9,46 triliun kilometer. Itu luasnya alam semesta. Kalkulator kita mau pakai Apple nggak akan bisa menghitungnya. Mau pakai Samsung yang 22 juga nggak bisa. Nggak cukup digitnya untuk menghitung angka-angka itu. Dan ini Bapak yang terkasih luasnya yang bisa diukur oleh teleskop James Webb dan Hubble. Artinya 5 dekade dari sekarang kalau teleskopnya lebih canggih lagi bisa lebih luas lagi yang diukur. Ini kalau katakanlah titik bumi kita mengukur ini batasnya. Di luar itu dia tidak bisa ukur karena terbatas. Artinya kalau nanti 1 abad lagi teknologi lebih canggih lagi batasnya lebih luas lagi. Dan bayangkan, sedahsyat itu alam semesta. Jangankan kita, bumi itu seperti titik di alam semesta yang begitu luas. Nah katakanlah misalnya nih, misalnya ini bumi. Misal titik ini bumi. Kitanya gimana? Lebih titik lagi kan? Terus kalau kita ada apa-apa, kita ngerasa the whole world collapse. Betul kan? Kalau kita mengalami hal yang buruk, kita berpikir dunia runtuh. Tidak, dunia tidak runtuh. It stays the way it does. Belum lagi begini, kita seringkali berpikir kita adalah center of the universe. Tidak sama sekali. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya lagi nih, eksistensi kita itu hampir-hampir tidak ada nilainya kalau lihat keluasan alam semesta ini. Hampir-hampir tidak ada nilainya. Tetapi
Kalau alam semesta seluas itu, Allah seberapa luasnya? Kalau alam semesta sebesar itu, Allah seberapa besarnya? Jauh lebih besar dari itu kan? Nah Allah yang jauh lebih besar dari itu, jadi manusia, mati buat kita semua. Lalu kita cuma gara-gara kita sakit, kita cengeng sama Tuhan. Gara-gara ekonomi kita lagi slow down, kita cengeng sama Tuhan. Gara-gara begini begitu kemudian kita marah sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Aduh kasihan banget, berarti engkau tidak mengenal siapa Allahmu yang sebenarnya. Ini Allahmu yang sebenarnya. Kalau ciptaan saja seluas itu yang tidak bisa dihitung betul-betul, apalagi Dia dahsyatnya. Nah karenanya Bapak yang terkasih, Allah yang dahsyat itu juga adalah Allah yang baik bagi kita sekalian. Bayangkan, Allah yang dahsyat perkasa menciptakan alam semesta yang tak terbatas. Allah itu kemudian juga baik bagi kita semua. Dan kebaikannya selama-lamanya bagi kita. Dan itu mutlak tanpa syarat. Allah yang baik dapat menghasilkan yang baik dari yang buruk. Seperti yang Yusuf katakan. Dan yang berikutnya terakhir, Allah adalah penyelamat. Dahsyat loh. Kalau kita betul-betul memahami siapa Allah ini. Allah yang menciptakan alam semesta yang begitu dahsyat. Allah ini baik pada kita. Dan karena kebaikannya Dia jadi manusia, mati menyelamatkan kita. Kalau kayak begitu, apalagi yang kita mau cari? Apalagi yang kita mau cari dalam kehidupan ini? Allah yang dahsyat, Dia juga baik. Dia menyelamatkan kita semua. Karenanya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dan sadari betul-betul siapa Allah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Dari awal kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat dari awal oleh
Bapa yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk menyadari realitas siapa Allah kita. Dia adalah pencipta, Allah yang mencipta segenap alam semesta. Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Dan Allah yang dahsyat ini bukan Allah yang kejam, tetapi Allah yang baik. Dan dalamnya ada rancangan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kita. Kita tidak perlu mengajari dia bagaimana mesti mengurus kehidupan kita masing-masing. Karena rancangannya damai sejahtera dan dia tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi seringkali kita malah mengatur Tuhan. Kita berkata mesti begini, mesti begitu. Doa-doa kita mengatur dia. Padahal dibandingkan alam semesta, kita cuma setitik debu. Bahkan lebih kecil dari setitik debu. Dunia yang kita hidupi sekarang di bumi ini setitik debu. Kita bahkan lebih kecil dari titik debu tersebut. Dan Allah yang baik itu, Allah yang datang menyelamatkan kita. Jadi manusia yang mengerti segala keadaan kita. Yang sangat-sangat mengerti. Jikalau selama ini engkau masih punya pemahaman yang keliru tentang Allah, mari perbaiki sekarang. Sadari sekarang. Bertobat dari pemahaman yang keliru tentang Allah. Kalau engkau kurang menghormati Allah dengan kebesarannya, bertobat sekarang. Pahami keagungan kebesarannya. Kalau engkau selama ini berkeluh kesah, bahkan mungkin menuntut ini dan itu, harusnya Allah memberkati aku, mencukupi aku, memberkatiku berlimpah, menyembuhkan sakit penyakitku. Dan engkau sampaikan banyak tuntutan kepada Allah, seakan-akan dia pelayan kita masing-masing. Padahal kita seharusnya yang jadi pelayan. Maka kita mesti bertobat. Sungguh-sungguh sadari bahwa dia sungguh agung, melampaui segala-galanya. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sing it again, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing it again, how great. How great is our God. Sing with me, how great
is our God, and all we sing how great is our God. Yeah, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. We sing how great, and always sing how great is our God. Haleluya. Kami memuji Engkau Allah kami yang besar. Memuji dengan segenap hati kami dan dengan segenap pengertian kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang baik dan Allah penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin.